cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati.
Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari hari ini bersama
bersama-sama kita bersuka cita di hadapan Allah kita, saudaraku. Haleluya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang berlimpah, berlimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Mari bersama-sama. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan. Oh, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya hari ini jemaat Tuhan terkasih, engkau yang ada di rumah-rumah, dimanapun kau sedang beribadah secara online, Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Mari biar hari ini bersama-sama kita datang dalam sukacita, dalam hati yang mengasihi Tuhan. Kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Oh haleluya Tuhan. Oh kami menyembah. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Hari ini Kau memenuhi hati kami dengan nyanyian syukur, dengan sukacita dalam hadirat Tuhan. Oh kami
menyanyikan pujian, nyanyian-nyanyian baru di hadapan Tuhan hari ini. Dalam ibadah kita bersama-sama. Oh Yesus, Yesus, oh Tuhan. Haleluya. Jamah setiap kami penuhi dengan sukacita Tuhan. Ini pujian kami, ini hati kami Tuhan. Dan biar mulut kami memuji, mengagungkan nama-Mu Yesus. Menaikkan pujian kita hanya bagi Dia, hanya bagi Allah kita, hanya bagi Kristus Yesus Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Panggil Dia, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, oh, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
bersama dengan singers, angkat pujian ini, katakan kepada Dia. Oh, inilah haleluya Tuhan. Nyanyian pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengan Tuhan Allah terkasih, mari bersama-sama hari ini kita menyembah Dia. Oh, ralaba, 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 ralaba. Oh, haleluya. Oh, ini pujian kami hari ini di hadapan-Mu. Adalah kerinduan kami, adalah kehausan kami akan pribadi-Mu, menyanyikan pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan. Oh, ralaba, 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 ralaba. Dari tempat ini, dari rumah-rumah dimanapun engkau berada, mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan, oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
Haleluya, haleluya. Oh, ralabar. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak Kami memuliakan namamu Tuhan Yesus. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak Kami memuliakan namamu Tuhan Yesus. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Umat Tuhan di rumah-rumah, mari angkat pujian bersama dengan singers. Katakan di hadapan Tuhan hari ini, ku muliakan namamu, namamu Tuhan. Kami mengagumi Engkau, kami menghormati Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan Allah kita. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan
dan layak. Namamu besar Tuhan Yesus. Oh. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kau besar. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, bersyukur Bapa buat hari ini kalau kami masih boleh ibadah. Semua karena kasih Tuhan terhadap setiap kami, semua karena kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala keadaan untuk umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang butuh pertolongan, Tuhan beri kekuatan. Supaya kami terus boleh bertumbuh Tuhan, mengarah kepada Tuhan. Dan kami terus boleh merasakan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga membawa setiap para pemimpin rohani kami untuk Gembala Rayon 2, Pastor Niko, dan untuk pelaksana harian Gembala, Pastor Bendy Gunawan, dan kelima wakil yang ada di Kota Bandung. Kami berkati setiap mereka, berikan kesehatan, perlindungan, visi misi yang tajam daripada Tuhan. Kami juga membawa bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan Indonesia. Tuhan yang berkati pemerintahan yang ada untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, dan semuanya pemerintahan yang ada Tuhan, campur tangan Tuhan nyata atas bangsa negara kami. Indonesia aman, Indonesia bersih, sehat dari COVID-19. Terima kasih Tuhan berbicara pada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan ditabur. Berkati hamba-Nya Tuhan, supaya firman ini jadi pelita bagi jalan hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tahun 2022 adalah tahun dengan paradigma yang baru. Gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, menyampaikan kekuatan daripada tahun 2022. Perubahan daripada paradigma ini dilakukan supaya kita bisa menyongsong masa depan yang jauh lebih baik daripada masa depan atau masa lalu yang telah kita tinggalkan. Kalau kita kemudian melihat kondisi daripada keadaan dunia ini, maka yang pertama-tama, dunia masih sedang berjuang dengan pandemi daripada COVID-19, dengan berbagai varian yang muncul yang disebut dengan varian-varian baru. Dunia juga kemudian mulai masuk dalam nubuatan perkataan daripada Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 24 dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana gempa bumi terjadi di berbagai tempat.
kelaparan, dan kemudian bangsa bangkit melawan bangsa, suku bangkit melawan suku. Ketidaktertiban di dunia sedang terjadi saat ini. Bahkan surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang dicatat dalam 2 Timotius pasal 3 dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua menuliskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan mereka tidak peduli lagi dengan yang namanya agama. Kita melihat munculnya dunia yang baru yang disebut dengan istilah yang lagi trending saat ini, yaitu metaverse. Nah, bagaimana kita bisa menang menghadapi tahun yang begitu sulit di tahun 2022 ini? Maka Tuhan kemudian membawa kita untuk masuk dalam sebuah cara berpikir, cara melayani, dan cara hidup yang berbeda. Kalau kita rindu tahun 2022 menjadi tahun di mana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, maka kita perlu untuk masuk ke dalam paradigma yang baru. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang kita alami, apa yang kita lihat tentang masa-masa yang lalu, maka semua yang kita telah tinggalkan harus mengalami pembaharuan untuk kemudian menyongsong sebuah kehidupan yang baru pada waktu kita berjalan di tahun-tahun yang ada di depan kita. Bagaimana kita dapat berubah menjadi lebih baik dari waktu-waktu yang ada? Kita tidak bisa terus melihat pada perkara-perkara dengan cara yang biasa yang kita lakukan. Tetapi kita perlu berpikir tentang beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih efektif. Yaitu menjadi lebih efektif bagi Kristus di sepanjang daripada tahun ini. Ada beberapa hal yang wajib kita lakukan dan tidak bisa hal itu ditawar-tawar. Yang pertama, yaitu komitmen kita pada Tuhan Yesus akan tetap sama. Komitmen kita kepada Alkitab sebagai firman Allah dan sumber kebenaran itu tetap sama. Misi dan visi yang kemudian diberikan Tuhan kepada kita akan tetap sama. Inti daripada nilai-nilai kita ini akan tetap dan harus tetap dipertahankan. Dan semuanya harus tetap sama. Tetapi ada bagian-bagian yang perlu untuk dirubah di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berjalan dan menyongsong tahun 2022. Bahkan tahun-tahun yang ada di hadapan kita. Apa yang harus diubah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita kemudian menempatkan paradigma baru di dalam melayani. Dari menjadi dilayani, menjadi orang yang kemudian mulai terpanggil untuk melayani. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Definisi pelayanan adalah, perhatikan ini, memenuhi kebutuhan orang lain dengan sumber-sumber yang Tuhan itu percayakan, yang Tuhan itu kemudian berikan kepada kita. Melayani orang lain haruslah menjadi bagian normal dari kehidupan bagi setiap pengikut Kristus. Waktu kita merubah cara kita melayani, bukan sebagai orang yang dilayani, tetapi kita kemudian mulai mengikuti teladan daripada Kristus untuk melayani dengan cara yang baru, dengan kehidupan yang baru, dengan model yang baru. Maka kita akan menyongsong tahun-tahun yang ada di depan kita dengan perubahan, dan Tuhan akan berikan kekuatan, kemenangan kepada setiap kita.
Hal yang kedua yang hari-hari ini dan waktu-waktu ini dibicarakan, yaitu paradigma baru di dalam persekutuan kita, di dalam kul kita. Kita kemudian mulai memberikan kesan, impresi yang lebih dekat lagi. Terhisap dalam kelompok kul itu sangat penting. Kita bisa mendengar pengkhotbah terkenal, kita bisa kemudian mengikuti apa yang saat ini sedang berkembang dengan begitu hebat di dalam dunia sosial, dunia media. Kita bisa mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang sangat terkenal. Tetapi perhatikan, impresi yang diberikan kepada kita itu adalah impresi yang dari jauh. Mereka tidak mengenal kita dan kita juga tidak terlalu dekat untuk mengenal mereka. Kita hanya mendengar dari khotbah, kita hanya mendengar kemudian dari pesan-pesan yang kemudian disampaikan, dan kita kemudian mulai mendengar. Tetapi kul tidak demikian. Kul itu memberikan kesan yang dari dekat. Kisah Rasul pasal yang kedua dari ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47 menceritakan bagaimana kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan mula-mula. Bagaimana kehidupan daripada jemaat mula-mula. Mereka bersekutu, mereka bertumbuh, dan kemudian mereka melayani, mereka hidup secara bersama-sama. Kesan atau impresi yang dekat ini kemudian ditunjukkan. Pembina rohani kita berkata, kul tidak boleh menjadi sebuah gereja yang sama seperti kebaktian-kebaktian minggu. Kul tidak boleh menjadi gereja mini yang menggantikan pertemuan-pertemuan hari Minggu. Tetapi kul harus memberikan pesan, yaitu pesan dan kesan yang impresif. Ada kedekatan di antara orang-orang yang kemudian ada di dalamnya. Kita bisa melayani, kita bisa mengenal, kita bisa kemudian hidup secara bersama-sama. Pada waktu kita kemudian mulai mengubah bahwa pelayanan, kehidupan tidak kemudian dari tempat yang jauh, tetapi berasal dari tempat yang jauh lebih dekat. Di mana kita bisa melatih diri kita, kita bisa sharing satu dengan yang lain, kita bisa membagikan sesuatu satu dengan yang lain. Hal yang ketiga, kita perlu merubah dan kita kemudian perlu memiliki paradigma yang baru dalam melayani generasi. Bagaimana kita memperlakukan generasi muda? Generasi muda memerlukan empower, equip, prepare, affirm, encourage. Yaitu di mana orang-orang memberikan semangat, memberikan kekuatan, mempersiapkan, memperlengkapi, dan juga memberikan otoritas dan kuasa. Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Generasi yang saat ini sedang ada, kalau dilihat dari data yang kemudian dipaparkan, baik itu di Amerika maupun kemudian di negeri kita, maka generasi muda saat ini 85% itu mengenal Kristus sebelum usia 18 tahun. Itu berarti bahwa satu area yang paling strategis untuk menginvestasikan hidup kita itu ada pada anak-anak muda. Cara kita menjamah hari esok, cara kita kemudian unggul di hari esok pada waktu kita memperhatikan generasi muda. Dunia saat ini sedang terbelah dan dunia mengalami disrupsi, di mana kemudian ada satu istilah story of yesterday dan story of remember. Ada orang-orang yang kemudian berjalan dengan perjalanan untuk melihat ke depan, tetapi ada orang-orang yang kemudian masih tinggal di belakang. Generasi muda di Indonesia hari ini itu mencapai 65% dari usia penduduk yang ada di negeri kita. Milenial
itu 25,8%. Kemudian generasi adiknya itu ada 28%. Dan generasi yang paling di bawahnya lagi itu ada 8%. Yang artinya 65% penduduk daripada negeri kita Indonesia itu adalah anak-anak muda. Sisanya generasi yang ada di atas X maupun generasi Y dan sebagainya. Kalau kita melayani dan memperhatikan generasi muda, maka kita sedang menjamah dan kemudian kita sedang mencapai hari esok di dalam kehidupan kita. Dan hal yang keempat yang perlu bagi kita untuk kita berubah, yaitu perubahan paradigma baru di dalam peperangan rohani. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana cara kita kemudian berperang dalam sebuah paradigma yang baru? Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Peperangan yang kita hadapi tidak seperti peperangan pada waktu-waktu yang lalu, tetapi peperangan yang kita hadapi pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Allah. Waktu kita kemudian berada dalam sebuah kegerakan, yaitu kegerakan Pentakosta yang disebut hari-hari ini kan Pentakosta yang ketiga. Maka cara kita berperang, yaitu kita kemudian mengangkat kehidupan daripada orang-orang lain. Dan pada waktu orang-orang lain hidupnya terangkat, maka mereka akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan setiap hari, setiap pagi, ada satu persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan akan Bapa yang ada di surga. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari ku puji namamu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Haleluya. Inilah 4 area peperangan kita, dan kita dipanggil untuk berada di 4 area peperangan ini. Yaitu yang pertama adalah orang-orang miskin. Untuk memenangkan area ini, kita harus menaklukkan kemiskinan di dalam diri kita, yaitu dengan bisa mengucap syukur atas segala keadaan, sehingga dapat memberitakan kabar baik. Area yang kedua adalah area orang-orang tawanan, orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang terikat dengan cara berpikir yang salah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah orang-orang buta,
mereka yang tidak dapat melihat dengan benar, sehingga senang mengalami kesalahpahaman. Solusinya adalah menyamakan persepsi dengan Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan area peperangan yang keempat, kita dipanggil untuk kemudian bertemu dengan orang-orang tertindas, orang-orang yang terikat dengan roh-roh dunia, yakni terikat dengan mamon, hobi yang merupakan kemudian kesukaan dalam hidup orang tersebut, yang membuat dia kemudian melupakan Tuhan dan lain sebagainya. Solusinya adalah memuridkan kehidupan daripada mereka. Paradigma yang baru merupakan tema yang kuat yang diberikan Tuhan kepada kita di sepanjang tahun 2022. Mari kita berjalan dan kemudian mengalami kehidupan dengan pembaharuan-pembaharuan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk visi tuntunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa, mari Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu yang ada di Bandung. Gereja-gereja yang saat ini sedang mengalami satu keadaan di mana goncangan demi goncangan terjadi. Kami berdoa, kuatkan dan teguhkan gereja-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi gereja-Mu untuk tampil bersinar dan menjadi berkat di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Engkau membawa kami kepada air yang tenang, dan Engkau menyediakan makanan. Engkau menyediakan segala yang baik dalam hidup kami, dan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu, berkati, lindungi daripada yang jahat. Engkau memberikan kesehatan kepada umat-Mu. Ini doa kami. Hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan,